kita lanjut untuk ini ya, untuk jadi pada waktu kita akan mengimplement event handler. Jadi pada waktu row-nya diklik, kita ingin menampilkan datanya ke dalam text field ya, dalam text field. Nah, jadi di sini kita lihat tutorialnya tadi how to use table ya. Nah, ini dia. Kemudian kita listening for mana ya? Jadi kita ingin mendengarkan event pada waktu diklik aplikasinya. Coba kita run aja deh. Pada waktu aplikasinya diklik, tabelnya diklik, kita pengen tahu yang diklik itu baris yang mana ya. Nah, ini kan kita klik nih. Nah, begitu diklik itu ini baris yang mana gitu. Nah, ini kita pengen tahu ya. Nah, jadi di sini caranya adalah mana ya? Ini menambah tabel, kontainer, mengganti lebarnya ya. Nah, ini user selection ya, user selection. Di sini dia bilang ini si tabel ini bisa satu row saja yang dipilih, bisa juga sekali pilih banyak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini single klik ya. Jadi kalau saya klik sambil pencet enter, sambil pencet kalau di Mac pakai command ya. Kalau di Windows mungkin pakai control. Nah, ini dia bisa milih lebih dari satu ya. Nah, seperti ini. Jadi tapi Bapak, ya. ini punten share screen-nya belum muncul. Oh, belum ya. Oke, sorry. Nah, udah muncul ya sekarang ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kalau misalnya saya sambil tekan tombol command, ini kita bisa pilih lebih dari satu. Ya, kalau di Windows mungkin sambil tekan tombol control kayaknya ya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih lebih dari satu atau bisa juga pakai shift langsung pilih semua gitu ya. Nah, tapi kita tidak pengen yang seperti itu karena untuk ngedit ini kita maunya ya udah yang dipilih satu aja gitu ya, nggak boleh pilih lebih dari satu. Nah, jadi di sini kita implement dia select-nya single row ya. Nah, di sini ada option-nya. Nah, di sini set selection mode ya, set selection mode. Nah, di sini kita lihat di codingnya, mana ya codingnya. Nah, ini menambahkan tabel tadi mana? Nih, tabel produk ya, kita set dulu. TBL produk, set selection model, selection mode ya. JTable, select apa ya? Oh, ini list selection model ya. List selection model. Nah, yang ini ya. List selection model titik. Nah, di sini single select ya. Single select artinya dia cuma boleh satu yang dipilih. Nah, ini kita coba jalanin lagi. Is not applicable for apa pakai ini set selection mode. Nah, coba ya tes. Oke, ini kita kalau saya sambil tekan tombol command dia tetap ataupun tombol shift dia tetap cuma satu yang dipilih. Nah, ini yang kita inginkan ya. Oke, nah sekarang kita akan kalau sudah, nah kita pingin kalau misalnya diklik maka dia menampilkan ini ya, menampilkan baris berapa yang diklik ya. Nah, di sini ada metodenya get selected rows, tapi get selected rows ini kalau dia sudah terjadi eventnya gitu. Nah, kita pengen menangkap event pada waktu kliknya itu. Jadi waktu klik baru kita ambil get selected rows ya. Nah, di sini kita akan menulis list selection listener. Nah, di sini ya. Jadi di sini list selection listener ini kalau ada list kemudian dipilih, nah bagaimana cara menangkap eventnya gitu ya.
Nah, di sini contohnya bisa tabel, bisa list ya. Nah, di sini dia bilang add list selection listener. Nah, gini ya. Jadi di sini kita tambahkan, oke, TBL produk get selection model. Nah, gini ya. Add list selection listener. Nah, gini. Jadi di sini kita harus mengimplement kelas list selection listener nih. Implement ini ya. Jadi caranya yang gampang kalau yang lebih clear ya, kita bisa bikin kelas di sini, static class, tabel produk listener, implements list selection listener. Nah, gini. Karena kita implement, maka kita harus bikin metodenya value change ya. Jadi kalau diklik maka dia akan value change ya. Akan dipanggil metode ini ya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan kelas ini ya. Nah, dia bilang get source kemudian get first index ya. Nah, jadi kayak gini, ini kita copy aja. Get selected nah, ini get source ini adalah objek yang menimbulkan event ya. Kita coba aja dulu ya. Nah, ini ya, integer jumlah yang dipilih sama dengan ini ya. Kemudian LSM get selected indices ya. Nah, gini. Integer indeks yang dipilih sama dengan, nah, kita tampilkan dulu aja ya, sistem out println jumlah baris yang dipilih adalah jumlah, nah gini, kemudian baris yang dipilih adalah indeks yang dipilih. Nah, ini sih harusnya cuma keluar satu ya, karena dia apa? Cuman boleh satu pilihannya. Nah, kita tambahkan ini X-nya ini new tabel produk listener. Nah, oke ya. Sekarang kita coba tes, jalankan. Nah, ini dia tampilnya di bawah ya, karena kita sistem out println. Nah, ini jumlah baris yang dipilih. Baris yang dipilih ini nih. Nah, ini ya. Tuh. Jumlahnya 1 ya. Oke. Nah, ini berarti dia sudah bisa merespon ya. Nah, karena dia cuma 1, maka kita ambil aja indeks ke 0 ya. Karena dia cuma 1 pasti yang dipilih, nggak bisa banyak ya. Kita udah set tadi. Oke. Nah, jumlah ini baris yang dipilih 0 ya. Nah, ini 2, ini 1, ini 3. Tapi di sini dia munculnya 2 kali ya. Jadi di sini mungkin kita harus kita harus handle lagi karena, atau bisa juga get first index ya, karena dia pasti cuma ada 1 ya. Get first index. LSM get first. Oh, enggak bisa.
Nah, ini sekarang max sama min ya. Jadi ininya kelihatannya udah beda nih. Oke. Ini juga bisa langsung LSM get selected items count ya. Nah, jadi kita pindahin di sini aja. Nah, coba kita run lagi. Ini dia 2 kali ini ya. Tuh. Karena dia begitu klik dan klik itu 2 kali event ya, begitu ditunjuknya dan kita ngelepas ininya. Kalau kita cuma diklik ditahan, maka nih ya lihat ya. Kalau kita klik tahan, cuman muncul 1. Begitu kita lepas mouse-nya, muncul 2. Jadi dia tercatat 2 kali event ya. Nah, gini. 2 kali event. Oke. Nah, kita jadi kita bisa menampilkan datanya sekarang sudah ini ya. Sudah apa? Sudah bisa diklik. Nah, sekarang kita mau menampilkan misalnya datanya ya. Menampilkan datanya. Jadi dari sini get LSM get langsung aja ya. Jadi kita bisa ambil langsung dari ininya. Dari listnya ya, dari si produk DB ya. Produk DB-nya mana tadi? Oh, di tabel model ya. Ini kalau kita cast ke sini bisa juga mungkin ya. Coba kita tes ya. Oh, nggak bisa. Nah, ini kita sudah tahu indeksnya, tinggal kita ambil dari si produk layoutnya ya, apa produk DB-nya. Jadi indeks keberapa yang ada di dalam database-nya. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah kita pengen ini database produknya ini jangan kita masukin ke sini ya. Jadi di sini kita ambil saja listnya. Nah, gini ya. Nah, ini kita cut list data produk sama dengan data produk. Nah, gini ya. Jadi kita supply dari luar saja ya. Sehingga dia tidak perlu akses langsung ke database. Nah, di sini kan jadi 0 nih ya. Jadi 0. Nah, di sini jadi 0 ya. Apa kita harus bikin di sini? Ini saya declare aja di sini. Produk DB. Nah, kemudian di sini kita instankan dulu. Kemudian di sini kita
kita juga butuh listnya sebetulnya ya, list produk. Nah, jadi supaya kita bisa pakai di bawah ya, private static list produk data produk. Nah, ini kemudian di sini kita kasih data produk sama dengan DB semua produk. Kemudian di sini kita kasih data produk. Nah, kita sudah punya ini ya, ini throws exception aja. Karena kita nggak mau handle. Nah, jadi di sini kita bisa karena data produknya ada variabelnya, kita declare di sini di luar method ini, jadi dia bisa juga diakses dari bawah sini ya. Nah, di sini kita kode produk ya. Kode produk ini sekedar ngetes saja dia bisa tampil atau enggak, sama dengan adalah data produk get. Nah, ini indeksnya nih, LSM get min selection index ya. Jadi yang tadi dipilih kan indeks ke-0, indeks ke-1 gitu ya. Nah, itu kita tampilkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tes lagi. Nah, di sini kode produk ini ya. Oh, sorry, get kode ya. Nah, di sini kita get kode, kita ulang lagi. Karena ini kenapa muncul seperti itu, karena itu masih berbentuk objek produk ya, bukan stringnya. Nah, ini kan kode produk 4, 3, 2 gitu ya. Oke. Nah, ini berarti sudah bisa dipakai. Nah, sekarang kita mau rapikan dulu ya. Ini masih banyak statik-statik ini tidak kurang clean, dan juga si aplikasi kita jadinya tidak bisa dipanggil di tempat lain gitu karena ini statik semua. Jadi tidak bisa di reuse gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan refactoring ya. Di sini statiknya kita hilangkan. Atau mungkin di sini kita bikin method dulu ya. Public void siapkan tampilan ya. Nah, di sini ini semua kita copy paste ke dalam sini, kita cut ya. Kita cut sampai dia set visible true. Oke. Nah, kemudian di sini ini JPanel, JButton ya, panel button ya. Nah, di sini ini kita sampai di mana ya? Nah, sampai sini kita refactor ya, klik kanan. Jadi kalau si Visual Studio Code ini dia punya fitur untuk merapikan coding ya. Nah, ini kan banyak sekali nih, sekian ratus baris ya. Jadi supaya lebih rapi kita pisahkan ke metode-metode ya. Nah, di sini kan button tambah dan seterusnya ini kan panel untuk yang di atas ya, panel atas ya. Nah, jadi di sini kita bisa mana ya? Refactor ya. Kemudian extract to method ya. Jadi kita bikin method sendiri. Nah, di sini nama metodenya adalah siapkan panel atas ya. Nah, gini. Dapat nih JPanel udah kan ya. Nah, sekarang ini form input kan ya, text field, panel input dan seterusnya sampai di sini ya. Nah, gini. Ini kita klik kanan, refactor, extract method, siapkan form input. Nah, gini. Oke. Nah, jadi di sini kita habis disiapkan, kita tinggal tambahkan, kemudian ini DB produk. Nah, DB produk ini kita mau ini ya. Nah, ini kan datanya kan sampai sini ya. Oke. Nah, ini tabel ya, tabel refactor. Oh, ini nggak bisa move karena dia kebanyakan variabel. Ya. Oke, biarin aja dulu. Nah, sekarang kita mau tadi isi form ya, isi form. Jadi formnya kan kosong. Nah, jadi di sini kita ingin mengisi form.
Nah, supaya dia bisa dipanggil dari tempat lain, jadi misalnya di sini saya mau bikin method di bawah sini, di atas sini aja deh, private void kosongkan form ya. Nah, gini sama private void isi form dengan data produk. Nah, ini ya. Saya pengen bikin dua ini. Jadi nanti begitu di klik apa tombol tambah, nanti kosongkan form. Kalau diklik barisnya tadi, maka diisi formnya gitu ya. Nah, jadi di sini supaya ini kan kita deklarasi TXT kode kan di sini ya. Jadi misalnya saya mau isi nih TXT kode set text, nah, text gini ya. Kemudian kita isi p get kode gitu ya. Nah, gini. Ini kan nggak bisa nih, ya, tidak bisa di-resolve karena di dalam scope ini, di dalam sini tidak ada variabel namanya txt kode. Nah, adanya di mana? Adanya di method lain. Supaya ini bisa diakses di sini, maka deklarasinya ini kita pindahin. Ini saya cut di sini txt kode. Jadi yang kita pindahin itu adalah deklarasinya saja. Deklarasinya di mana? Biasanya kita simpan di atas saja di sini, ya. Ini kita hilangkan, jangan nggak usah statik, nanti akan dipakai. Nah, private get text field text kode, teks langsung aja saya copy paste di sini ya. Nama, kemudian teks harga. Nah, kalau sudah ada di sini nggak usah dideklarasi, inisialisasi aja. Deklarasi itu kan kita menyebutkan bahwa ada variabel ini tipe datanya apa gitu ya. Nah, kalau inisialisasi variabel tadi kita isi ya. Nah, di ini tinggal kita isi aja kode set text, kok kode lagi, nama set text, p get harga, kemudian, nah di sini tadi kita menampilkan ini ya, mana nih? Nah ini kan panjang banget nih ya, ini kita copy aja dulu, kan panjang banget. Jadi di sini kita buatkan metodenya, buat metode helpernya. New file, apa tadi? Decimal helper, apa format angka helper Java. Nah, di sini ya kita bikin public static string. Jadi kita pengennya outputnya string format apa ya tadi format ini aja deh, format angka uang. Nah, gini ya, big decimal angka. Oke, return ini ya. Decimal format kita import, locale kita import, rounding mode kita import. Nah, angkanya mana? Ini pget harga ini kita angka gitu ya. Oke, ini kita import, ini kita. Nah, jadi kita sebisa mungkin jangan copy paste codingnya supaya nggak double-double. Jadi kita kalau ini mau dipakai di tempat lain, maka daripada kita copy paste ya, kita ini aja langsung format angka helper, format angka uang, p get harga. Nah, gini. Jadi ini bisa kita pakai lagi di sini. Ini, ya. Mana tadi? Nah, ini get nama dulu ya. Kemudian txt harga, set text, format angka helper, p-nya get harga. Oke. Nah, jadi ini isi form ini tinggal kita panggil aja dari sini ya. Nah, ini nggak usah static lagi, kita pakai inner class biasa karena bukan static method. Ya. Oke, nah di sini kita perlu ada referensi ke ininya private JFrame produk UI aja deh. Oke.
Nah, ini this produk UI sama dengan produk UI. Nah, sehingga di sini kalau kita sudah punya metodenya tadi mana ya? Nah, ini kita bikin public aja biar bisa dipakai di tempat lain. Kita isi form, tinggal dipanggil ya. Produk UI, isi form, data produk, get LSM, get min selection index. Nah, gini ya. Ini kita hapus saja biar enggak banyak ini ya. Oke, nah ini dia disiapkan sini menjadi error ya, mana tadi? Ini masih statik ya. Oh, udah. New product listener. Nah, ini kita masukkan aja this ya. Oke. Ini kita throw aja. Exception. Oke, kemudian. Nah, ini kan siapkan tampilan sudah ya. Kemudian kosongkan form. Nah, kalau kosongkan form ya ini aja sama ya. Ini tinggal kita ini set ini pakai set text blank aja. Oke, nah gini ya. Nah, kosongkan formnya di mana? Pasangnya di waktu kita ngeset sini panel atas ya, button tambah nih. Jadi actionnya button tambah, btn tambah, add action listener. Nah, kalau tadi kan kita di sini bikin tabel baru yang implement ini ya. Kemudian di dalamnya kita bikin. Si Java dia menyediakan shortcut yang namanya adalah anonymous inner class. Jadi inner class ini kan inner class ya, kelas di dalam kelas, tapi nggak usah dikasih nama. Ini kan kita kasih nama nih, table product listener. Kita nggak usah kasih nama. Jadi kita langsung aja new ya. Itu per kelasnya apa? Action listener. Nah, gini ya. Kemudian langsung implementasinya apa gini ya. Oke, action listener ini kita harus ini lagi, import lagi ya. Import Java awt event. Nah, gini ya. Oke, tadi mana? Nah, action listener dia bilang di sini action listener ini dia butuh metode. Jadi kita bikin metodenya. Nah, di sini kita tinggal ini aja, kosongkan form. Oke. Nah, gini, udah ya. Sekarang kita coba tes dulu. Oh, ini belum tampil ya. Sorry. Nah, jadi di sini kan kita udah pindah-pindahin nih. Kita udah pindah-pindahin, tapi ini kan metode mainnya jadi kosong ya. Nah, jadi di sini kita instankan aja new produk UI titik tampilkan siapkan tampilan gini ya. Ini kita rename deh, jangan siapkan tampilan, ini kita rename tampilkan aplikasi. Nah, gitu. Ya. Oke, kita run lagi. Nah, kita coba ya, klik. Nah, ini muncul ya. Gimana kalau mau dihapus, dihilangkan, tambah, hilang. Atau kita ulang juga bisa, tapi ulang ntar belum kita ini. Nah, jadi di sini kita bisa menghandle ininya ya. Ini masih bisa diedit ya, tapi dia belum bisa disimpan. Nah, jadi kalau kita balikin lagi, ya dia datanya kembali seperti yang awal. Nah, kemudian sebelum dicobain di sini juga kita pengennya dia kondisi awal itu formnya tuh di disable dulu ya. Private void disable form ya. Nah, di sini kita txt kode set editable false. Nah, gini ya. Nah, jadi dia tidak bisa diedit ya.
Nah, kemudian kita bikin lagi enable form ya. Oke. Oh, ini daripada 2 kali, kita bikin ini aja. Metodenya yang lebih generik ya. Set form editable. Nah, gini boolean editable. Oke. Nah, ini kan lebih jadi nggak usah copy paste ya. Jadi satu aja dipakai 2 kali. Nah, jadi waktu kita kosongkan form, kita set form editable false. Oke. Begitu diisi apa? Di sini juga begitu kita siapkan form input mana ya? Nah, siapkan form input. Di sini kita bilang terakhir. Nah, sebelum kita return, kita set form editable false. Oke. Nah, nanti pada waktu klik tombol edit ya, klik tombol edit maka kita enable. Siapkan panel atas. Nah, ini btn edit add action listener, new action listener. Set form editable true. Oke. Nah, coba kita tes. Ya, harusnya behaviornya sudah. Oke, ini nggak editable ya. Ini gitu kita klik nggak bisa diedit-edit. Nah, ini nggak bisa diklik nih. Nggak bisa kita edit ya. Oke, nah begitu kita klik tombol edit, jadi bisa diedit ya. Nah, gitu. Ini jadi bisa. Tapi ini ntar di handle lagi. Harusnya kalau dia pilih yang lain, dia jadi nggak bisa diedit dulu atau gimana. Terserah lah gitu. Nah, jadi seperti itu ya, kondisi awalnya tidak bisa diedit, kemudian begitu tekan tombol edit baru bisa diedit gitu. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?